Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim amma ba'du. Alhamdulillah, sudah ke-11 hari kita berpuasa di bulan Ramadan ini. Semoga kita tetap dikuatkan untuk terus meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya, dengan melaksanakan salat witir, salat tarawih, salat tahajud, dan salat-salat lainnya semampu kita, dan memperbanyak tadarus. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Saudara muslim, shaimin, shaimat rahimakumullah. Satu ciri kehidupan di dunia yang tidak akan pernah hilang adalah adanya banyak masalah. Tidak siapapun, tidak dimanapun, dan tidak kapanpun pasti bertemu dengan masalah. Mengapa harus ada masalah? Kenapa kita dipertemukan dengan berbagai masalah? Jawabannya tentu karena memang dunia ini dirancang menjadi tempatnya masalah. Tempatnya ujian dan cobaan untuk menguji sejauh mana iman kita. Apakah iman kita semakin kuat atau iman kita kemudian luntur dan menjadi kufur. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan ketika mereka mengatakan qalu amanna, ketika mereka mengatakan kami telah beriman, la yuftanun wahum la yuftanun, sedang mereka itu tidak diuji. Surat Al-Ankabut ayat 2. Banyak sekali ujian yang diberikan Allah kepada kita di dunia ini. Baik itu dari ujian harta, dari ujian keluarga, dari ujian diri sendiri, dan banyak lagi, baik itu kelaparan, ketakutan, dan kekurangan makanan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala yabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dan sungguh kami berikan cobaan kepada kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, serta kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar itu? Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami akan kembali. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keberkahan dan mendapatkan rahmat dari Allah, Tuhan mereka. Surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Saudara muslim shaimin shaimat rahimakumullah. Kalau kita memiliki iman yang sejati, maka pasti kita akan
bersabar dan ridho, karena semuanya berasal dari Allah dan pasti akan kembali kepadanya. Inilah mindset yang harus kita bangun. Jadi pola pikir yang seperti ini yang harus kita bangun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya dari Allah dan pasti akan kembali kepada Allah. Kalau istilah orang Madura seperti ini dinamakan abalih kapatuh. Jadi kembali ke pojok di mana memang ya disitulah sudah tidak bisa dicarikan jalan yang lain. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Memang dunia ini hanyalah tempat persinggahan saja dan bukan tujuan. Dunia ini tempat orang meninggal dan bukanlah tempat tinggal. Karena tujuan dan tempat tinggal itu adalah kampung akhirat yang kekal. Karena itu hadapi segala ujian dengan senyuman. Saudara muslim, shaimin shaimat rahimakumullah. Allah memberikan metode terbaik dalam menghadapi segala macam problematika kehidupan ini. Bukan pergi ke pegadaian tentunya. Walaupun pegadaian membuat mutu bisa mengatasi masalah tanpa masalah. Tetapi jangan-jangan bisa-bisa masalahnya bertambah. Masalahnya satu hilang, yang lebih besar kemudian menghadang. Oleh karena itu, Allah memberikan solusi terbaik untuk kita dalam menghadapi segala macam persoalan hidup, yaitu dengan dijadikannya sabar dan salat sebagai penolong kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 153. Luar biasa ayat ini yang memberikan solusi terbaik bagi segala macam persoalan dalam kehidupan kita, yaitu menjadikan sabar dan salat sebagai penolong kita. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, sebagai penolongku, sebagai penolong kalian semua. Allah selalu membersamai orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Dalam tafsir Mafatih Al-Ghaib karya Fakhruddin Ar-Razi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan sabar adalah as-saum, yaitu puasa. Karena orang yang berpuasa itu sabar dari makanan dan minuman, dan barang siapa yang bisa menahan dari nafsu perutnya, maka ia adalah tidak akan tergoda oleh rayuan dunia. Begitu kata Fakhruddin Ar-Razi. Jadi menafsirkan sabar dengan puasa. Ista'inu bis-sabri was-shalah. As-sabri diartikan sebagai puasa. Kenapa kemudian puasa disebutkan dulu sebelum sholat? Kata Syekh Fakhruddin Ar-Razi bahwa itu dilakukan karena sabar atau puasa itu lebih didahulukan daripada sholat, karena pengaruh puasa bisa menghilangkan hal-hal yang tidak patut, hal-hal yang tidak seharusnya. Maka dengan demikian sudah selayaknya upaya peniadaan didahulukan dari upaya pengadaan, atau mencegah lebih baik daripada mengobati. Saudara muslim, shaimin shaimat rahimakumullah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin.
Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Saudara muslim, shaimin shaimat rahimakumullah. Bulan Ramadan disebut-sebut oleh Nabi Muhammad sebagai syahrus sabri, yaitu bulan kesabaran. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan sabar? Saya kira perlu kita jabarkan. Karena apa? Karena ini sangat penting dalam ajaran Islam. Pengertian sabar memiliki spektrum yang begitu sangat luas. Meliputi 3 hal paling tidak. Pertama, sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Dan yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah dan cobaan. Sabar dalam menjalankan ketaatan itu disebut dengan istiqomah. Sabar dalam menjauhi kemaksiatan disebut dengan mujahadah. Dan sabar terhadap cobaan, sabar terhadap musibah itu disebut dengan ikhlas dan ridho. Tentu masih banyak lagi makna sabar, spektrum sabar, sehingga akhlak manusia luhur itu dibangun di atas sabar ini. Katakanlah misalnya sabar terhadap syahwat perut dan kemaluan itu disebut dengan iffah. Sabar atas perasaan dendam dan rasa marah disebut hilm. Sabar dalam memperoleh kebutuhan hidup yang sedikit disebut qanaah. Dan sabar dalam menjalani hidup yang sederhana disebut dengan zuhud. Jadi sabar begitu sangat luas maknanya. Begitu sangat luasnya makna sabar ini, sehingga sabar sesungguhnya tidak memiliki batas. Jadi salah kalau orang mengatakan bahwa sabar itu ada batasnya. Sabar, sabar. Gimana mau sabar? Ini sudah melewati batas misalnya. Tidak. Sabar itu tidak ada batasnya. Sabar itu tidak bertepi. Namanya sabar, ya pasti sabar. Sabar itu tidak berbatas. Tidak berhingga. Sehingga wajar kalau Nabi mengatakan dalam sabdanya bahwa sabar itu separuhnya iman. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadraknya, bahwa as-sabru nisful iman. Bahwa sabar itu adalah separuh dari iman. Saudara muslim, shaimin shaimat rahimakumullah. Menarik sekali kalau kita mengetengahkan, memperkaya makna sabar ini dengan pendapat Al-Jurjani. Beliau mendefinisikan sabar itu sebagai meninggalkan keluh kesah kepada selain Allah tentang pedihnya sebuah cobaan. Jadi tidak ada tempat curhat selain hanya kepada Allah. Tidak ada tempat baper kecuali hanya kepada Allah. Alias menjadikan Allah sebagai tempat curhat dan tempat baper. Jika kita punya masalah, maka kata Allah, ya sholatlah. Sholat hajat misalnya, sholat tasbih misalnya, atau sholat yang lainnya yang bisa kita kerjakan. Nabi Muhammad mencontohkan, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza hasabahu amron shalla. Jadi Nabi Muhammad itu jika mendapatkan sebuah masalah, maka beliau itu sholat. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jikalau kita ingin mencontoh Nabi, jika ada masalah, jangan curhat di sosmed. Jangan membuat status di Facebook, status di WA, atau di Insta Story. Curhatlah kepada Allah. Baperlah kepada Allah. Cari perhatianlah, caperlah kepada Allah. Dengan cara apa? Di bawah sholat aja.
Jangan ragu. Setiap ada persoalan, setiap ada permasalahan, bawalah masalah itu kepada Allah dengan melaksanakan sholat. Kenapa? Aqrabu ma yakumul abdu min rabbihi wa huwa sajidun. Fa'akthirud du'a. Sedekat-dekatnya seorang hamba kepada Tuhannya, yaitu ketika dia sedang sujud. Ketika dia melakukan sholat, maka perbanyaklah berdoa di dalam sujud. Hadis riwayat Imam Muslim. Ketika sholat, tumpahkanlah perasaanmu sepuas-puasnya. Dan mintalah apa saja yang kamu mau. Karena sebenarnya sabar dan sholat adalah sebenar-benarnya penolong bagimu. Saudara muslim, shaimin shaimat rahimakumullah. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.